Oke, Ibu Bapak yang terhormati, mungkin ayat ini tidak asing bagi Ibu Bapak sekalian, karena ayat ini cukup sering kita dengar. Namun sebelum ayat ini kita uraikan, saya ingin sedikit cerita bahwa pada suatu saat kaum kafir Quraisy mendatangi kaum Yahudi, menanyakan tentang kehebatannya Nabi Musa. Lah kira-kira nek sing wong kafir Quraisy mang saiki lho ya ning Solo ya kira-kira pertanyaane bro jarine Nabi Musa pengpengan kira-kira ngono ya. Intinya seperti itu. Nah, ternyata orang Yahudi menjawab, "Ya Allah, bro, wong Nabi Musa kuwi duwe tongkat sing iso belah laut, sing iso dadi ula, sing tangannya bisa bersinar." Oh, ngono to, ya wis. Nah, terus jenenge wong kafir Quraisy, jenenge kafir ya ini kasaran. Terus nekani orang Nasrani. Bertanyalah kepada orang Nasrani. Orang Nasrani, apa kehebatannya Nabi Isa? Orang Nasrani menjawab, wah Nabi Isa itu ya hebat. Wong Nabi iso durip ya. Wong buta iso delok. Tahu kamu nggih? Ya itu hadiah. Lah akhirnya mereka terus mendatangi Nabi Muhammad. Ya jadi wong kafir Quraisy lagi mungkin kata-katanya kasar. Muhammad jarimu kowe nabi. Saiki bukit sofa iki dadekno emas. Iso ora? Nabi Muhammad tidak menjawab. Akhirnya turunlah ayat ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Nah, ini masuk kuis ini. Ini kira-kira surat apa ya? Ayat piro? Bener Pak. Dia pertama Pak. Ini isinya gula Pak. Gula iki kabeh. Gunake nang omah insyaallah. Tadi awalnya saya mau bungkusi amplop. Nek amplop iki nek letuk Pak Hastono ora urung digo tuku rokok. Jane aku ngeki itu ganjaran malah kuwi digo rokok yang malah ganjarane cabut Gusti Allah. Insyaallah Pak, insyaallah nanti bermanfaat. Nek kuwi besar saja ya. Nah, ini masih ada dua ya, boleh saya keluarkan satunya lagi. Nah, ini masih rahasia. Ini semuanya salah suka. Mohon maaf, ini tuh bukan. Ini karena kebaikan teman saya. Teman saya itu sering ngirimi saya seperti ini. Banyak sekali. Ya, karena kebaikannya kepada saya.
Ibu bapak yang menghormati, ayat tersebut kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia, inna fi khalqis samawati wal ardi mahtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam adalah sebagai tanda-tanda orang-orang yang berakal. Iki ya sok do mikir kok lawan meneh diciptakan langit dan bumi itu kira-kira apa yang kita pikirkan dalam itu, dalam penciptaan itu. Nah, karena ini adalah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di akhir ayat ini disebutkan la ayatin li ulil albab. La ulil albab itu apa? Kalau dalam ayat iso ngaklim dul jawab. Jawabnya ayat berikutnya. Orang yang ini iso jawab. Pas ngomong wis ngocok. Ya sini enggak. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Enek sing apal ora? Ulul albab dalam ayat ini itu ayo iki hadiah orang ben-ben lho ya. Mulai mesti kok gak kok ora dosa pempengan untuk hadiah ngacung wes Pak Astono besok gugur ya keputusan panitia tidak bisa diganggu-ganggu. Ya Allah, ini kalau sini tadarusnya sudah sampai juz berapa? Bari katam, oh dibagi-bagi ya. Lalu di kawan ini masuki juz 9 atau 10. Ya, nah terus katam mau wis diwaca kok masa yo lali. Oh ini mau maju Pak. Bocor gak apa-apa Pak, jenengan Pak. Banter Bulesari. Kok bagina ada banter? Fakina ada banter. Bagina ada banter kalian maem ya. Ya wis nyongi wis. Iki nek ora boleh dira tak kene. Nek aku yang mesake. Rupane anak. Kamu ibu ora usah nangis ya. Ibu bapak yang dihormati, jadi ketika orang-orang kafir Quraisy mendatangi Rasulullah tadi, itu Allah menurunkan ayat ini supaya kita berpikir. Kalau kita artikan di dalam ayat yang 191, waladina yadhkuruna Allaha, yaitu orang-orang yang
berpikir kepada Allah saat dia berdiri dan saat duduk dan pada saat berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati, dan berpikir di dalam penciptaan langit dan bumi. Ini sambil berpikirnya nih, Rabbana ya Tuhanku ma khalaqta hadza, tidaklah kau sia-sia di dalam penciptaan bumi dan langit ini, langit dan bumi ini. Maha suci Allah, maka lindungilah atau hindarkanlah dari siksa api neraka. Ini orang-orang yang berpikir betapa diciptakannya bumi, betapa diciptakannya langit. Ini kami mencoba ayat ini akan kita tafsirkan, atau ini kita jaga sebagai kerangka pikir, kerangka teori ya, tentang ulul albab. Saya mencoba mengambil dari An-Nawawi. An-Nawawi itu guru yang sangat terkenal di Masjidil Haram. An-Nawawi Al-Bankani ya, asalnya itu dari Banten, itu sangat masyhur sekali. Dalam bukunya itu beliau menyebutkan fikrah. Nah ternyata fikrah ini ada supaya kita semua berpikir tentang 5 hal. Yang pertama, fikrah fi ayatillah, berpikir atas ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah itu baik yang kauniyah maupun yang kauniyah. Dan kauliyah ada tertera di dalam Al-Quran. Sedangkan kauniyah yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita juga pernah, saya yakin pernah, karena meyakini Al-Quran ini, kemudian kita berdoa kepada Allah atas ayat-ayat Allah. Luar biasa. Kalau kita berpikir akan kebenaran ayat-ayat Allah, tentu itu akan membuat kita lebih iman kepada Allah. Baik itu berita yang menyenangkan atau mungkin berita yang kurang menyenangkan. Ya, kalau kurang menyenangkan atau yang menakutkan, tentu kita akan menghindari. Tapi apakah kita juga sudah cukup di dalam menghindari apa yang telah dilarang oleh Allah? Kalau puasa kita sudah melakukan karena itu perintah Allah. Mungkinkah yang lain-lain kita juga seperti itu? Nah, ini saya tanyakan, apakah kita pernah merasa susah? Pernah enggak? Pernah. Kalau pernah, kira-kira apa yang jenengan lakukan? Berdoa kepada Allah. Dungane Jawa apa? Arab. Ya sakar bahasa Indonesia juga apa-apa. Tapi seperti itu harusnya penjenengan punya dasar. Dasarnya dasar ayat Allah. Kira-kira ini link apa lah ini? Dasar Allah perintah Gusti Allah, ndonga sira kabeh karo aku, engko tak kabulke. Oh, ni astajib lakum. Wah, ini fitre, jalan ini.
Udah Oni Astajib lagi. Tapi tidak cukup itu. Separuh. Kalau dituntut, ini jawabannya aku tidak. Bakola rabbukum turuni astajib. Ayat apa guys? So jawab buka HP. Kurang baik sih saya gunakan. Ini telur dari Brebes, dari kawasannya Bu Suci. Ada yang apa enggak surat apa? Ya wes iki dikene meni wae. Pesane aku nyepake nyunting. Nah, wis kan bisa dipoto sih. Dipoto. Dinggo wong anake jenenge ya Ulin Muha Maipurah. Oke, Ibu Bapak yang hormati, yang pertama tadi apa? Fikrofi ayatina. Yang kedua fikrofillah, berpikirlah atas segala itu menjadi kekuasaan Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran banyak sekali disebutkan bahwa semuanya itu adalah di atas kekuasaan Allah. Fikrofillah, kalau kita berpikir atas kekuasaan Allah, insya Allah kita akan berserah diri kepada Allah secara totalitas. Kok kepingin HP anyar, kredit neng koperasi. Neng, ya bener pengurus koperasi sponsor. Nah, ternyata juga harganya sama kok, sama cash. Diajar ping 10 potong gaji, rasa kok gajinya lebih rekening. Kuwi nek ijin gajine. Era ijin gajine ya entuk ning nyampe langsung. Nek mau kan gitu toh. Untuk gajine bae marake jebol operasi ya paksa mungkin kesu. Nah, ini kalau kita punya keyakinan pada Allah, di kekarepan ya berserah diri pada Allah, mohon pada Allah dan berusaha. Kalaupun Allah itu belum memberikan izin, ya tentu Allah akan memberi kesempatan dan insya Allah seperti itu ada manfaatnya. Ini ini bentuk rasa syukur kita pada Allah bahwa semuanya Allah. Kita itu kadang yang hal-hal yang kecil itu terlupakan, maka jangan sampai hal-hal yang kecil itu apalagi yang besar melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, fikrofi wa'adallah, berpikirlah akan janji Allah. Janji Allah itu dua. Kalau amal soleh tempatnya di surga, kalau amal batil tempatnya di neraka. Kita ingkar kepada Allah tempatnya di neraka, kita taat kepada Allah tempatnya surga. Maka ini kalau kita kaji betul tentang janji-janji Allah itu. Ya, janji Allah pasti ditepati kan itu. Jadi yang perlu kita tenang. Nah, ini saya singkat saja. Yang selanjutnya fikrofi adabillah, bahwa berpikirlah akan ancaman Allah, akan siksa Allah. Dengan berpikir kita akan ancaman Allah, maka kita bisa lebih berhati-hati di dalam
melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, fikrah taksir nafsi, berpikir atas sedikitnya amal yang kita berbuat. Karena apa? Ketika nanti kita menghadap Allah, itu adalah butuh bekal yang sebanyak-banyaknya. Kita sedikit kurang. Seperti kita ketika kita mau gembol, tentu kita ingin sangu sebanyak-banyaknya, iya toh? Ya. Sangu sedikit tidak cukup. Maka kalau ada yang mubalik menyampaikan, ya mohon maaf, menyampaikan ada seorang hadis, ya, kutipan hadis, ada seorang PSK yang melihat anjing yang sedang kelaparan, dia pegang kemudian diminumi, akhirnya dia masuk surga. Apa amal perbuatannya yang lain tidak dikisah? Ya dikisah. Itu perbuatan itu merupakan perbuatan yang diridhoi oleh Allah dan memperoleh pahala. Rupanya anjing apa meneh, rupanya anak bojone dhewe-dhewe. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Wah, ini masih apa ya? Ya, saya kira ini sudah cukup. Ini tafsiran yang berikutnya masih ada. Saya mohon maaf terlalu banyak melantur. Ini saya simpulkan ya. Ayat tadi itu terkait dengan ulul albab. Ulul albab itu dijawab pada ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini, langit dan bumi ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka berilah kami dari kami dari sejarah mereka. Kemudian dari Nawawi tadi ada 5, fikrah fi ayatillah, fikrah fillah, fikrah fi wadamah, fikrah fi adabillah, fikrah fi taksir nafsi. Sekian, ada kurangnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, akhir kalam aku lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Joko.